Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau Bapa yang sangat baik untuk kami Tuhan. Engkau yang telah menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Engkau juga yang memberikan hari yang indah pada siang hari ini. Engkau juga yang mengizinkan kami untuk kami tiba tanpa ada halangan apapun di tempat ini Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Ibadah kami yang hanya 1 jam. Tapi Engkau tahu Tuhan, hati kami untuk menyembah-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Kuduskan kami, urapi kami, ampuni kami Tuhan Yesus. Layakan kami Tuhan, dan biarlah Engkau bertahta di tengah-tengah pujian kami. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita. Dengan hati, dengan sukacita, selalu kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan Terjadi bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin Tuhan Yesus. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Bapak Ibu, kami undang sama-sama kita berdiri. Kita nyanyikan lagi pujiannya bersama-sama dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada. Amin Tuhan Yesus. Sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Aku masih ada di tempat ini, kami ada di tempat ini. Kami terus mencari Engkau Tuhan, karena kami percaya Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya
terima kasih Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Amin, haleluya. Ada sukacita tetap di tempat ini. Ada sukacita. Amin. Sukacita kita memuji Tuhan terus. Ya, baik kita naikkan lagi pujian, bernyanyi untuk Tuhan dan selalu bersorak-sorai untuk Tuhan di hari ini. Karena hari ini adalah hari yang sudah ditetapkan Tuhan untuk kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, mari lebih lagi bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, mari bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari sama-sama kita nyanyikan lagi, lebih suka cita lagi untuk Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka, bersuka lagi lebih, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka di dalam, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka di dalam, sekarang bersuka. Kita sudah bersuka memuji Tuhan. Tetap semangat ya Bapak Pendeta. Saya mau ucap syukur juga untuk siang hari ini Bapak Gembala kita sudah sehat kembali. Puji Tuhan. Hari ini Bapak Gembala bisa hadir saat kita liburan. Libur-libur kita harus ibadah tapi Pak Gembala tetap sehat. Puji Tuhan ya Pak Gembala ya. Ia bisa hadir di ibadah kita siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu pujian untuk menyambut firman Tuhan kita dari Pak Pendeta Tamrin. Sampai lupa ingatnya marganya aja. Pak Tamrin, maaf ya Pak. Baik, sebelum Pak Tamrin memberikan firman untuk kita, mari kita sama-sama sambut pujian ini untuk merespon firman yang dibagikan nanti oleh Pak Tamrin. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menolong.
dari awal. Mari Bapak Ibu saya undang berdiri. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bapa di sorga, apa yang kami nyanyikan adalah juga menjadi komitmen kami, Amin. menjadi doa kami ya Tuhan. Kami yakin Engkau Tuhan akan memberkati kami lewat kebenaran firman, sekalipun hamba pun keterbatasan dan ketidakmampuan. Oleh karena Engkau melihat umat-Mu yang datang hari ini, belas kasihan-Mu nyata bagi mereka. Oleh karena di tengah kesibukan, di tengah pekerjaan mereka, mereka menyempatkan diri datang untuk menyembah Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh lawatan-Mu ya Tuhan. Mohonlah Tuhan berikan kami hati seorang murid untuk taat akan firman-Mu. Bukan hanya sekedar pendengar, tapi adalah menjadi pelaku firman. Kami merindukan Tuhan agar Engkau Tuhan memberikan kami Tuhan hati yang sungguh rindu dan haus akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dibentuk oleh Tuhan. Haleluya. Bersama berkata amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa hari ini, saya percaya Tuhan akan memperhitungkan jerih lelah dan juga keseriusan Bapak Ibu yang datang ke tempat rumah Tuhan hari ini di tengah kesibukan. Amin. Hari ini saya mau mengajak kita, dan terima kasih untuk Pak Gembala yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi firman. Hari ini kita akan berbicara tentang Tuhan menuntut tanggung jawab. Karena semua kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan dan kita juga harus mempertanggungjawabkannya. Untuk itu, untuk melandasi firman Tuhan hari ini, mari kita buka di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya ajak kita semua membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil. Diberikan judul di sana perumpamaan tentang talenta. Baik, ayat 14 demikian kata firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya.
hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Puji Tuhan. Tentu kita akan berbahagia saudara kalau kita merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Tadi saya mengatakan bahwa tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan menuntut tanggung jawab. Biasanya ayat ini mungkin sudah sering Bapak Ibu dengar atau melalui tentang tema khotbah kah, atau di PA pelajaran atau di komsel dan lain sebagainya. Biasanya ini bicara soal mungkin orang katakan seperti bakat, ya kan, bakat atau karunia roh, ya kan. Kalau bakat itu biasanya pembawaan semenjak lahir, tetapi kalau karunia roh itu semenjak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu ada karunia-karunia roh. Tapi saya akan coba melihat cara yang berbeda hari ini. Ini bukan kita membicarakan soal talenta atau bakat, bukan bicara soal karunia roh. Tetapi kita melihat ini secara berbeda, yaitu soal tanggung jawab. Tanggung jawab bagaimana saudara yang kasih Tuhan, kita itu tentu diberikan kesempatan oleh Tuhan melayaninya dengan seluas-luasnya. Dengan berbagai profesi dan berbagai bidang kita masing-masing. Jadi yang namanya pelayan Tuhan itu, ya betul, bahwa Pak Gembala di sini dipanggil Tuhan secara khusus. Dan di Alkitab dikatakan harus dihormati 2 kali lipat. Amin. Tetapi kita semua di sini tatkala menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, diperintahkan oleh Tuhan menjadi muridnya dan juga menjadi pelaku firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita menjalankan tanggung jawab itu? Apa yang Tuhan berikan tanggung jawab kepada kita? Entah itu sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai profesi-profesi yang lain. Adakah diperkenan oleh Tuhan atau tidak? Mari kita uji saudara yang kasih Tuhan lewat pelajaran firman Tuhan hari ini. Karena dengan firman Tuhan yang kita baca ini, kita diberikan setidaknya pelajaran penting, 4 pelajaran penting. Dan kalau kita sungguh-sungguh mempelajarinya atau memahaminya, akan menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab secara benar.
Pelajaran penting apa itu saudara yang kasih Tuhan? Kita akan melihat di dalam ayat 14 dan 15 itu. Ayat 14 dan 15 di sana dikatakan apa? Saudara yang kasih Tuhan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau pergi ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang 2 talenta, yang seorang 5 talenta, yang seorang 1 talenta. Saudara yang kasih Tuhan, seperti itulah kita diberikan oleh Tuhan tanggung jawab. Masing-masing beda tanggung jawab. Dan porsinya berbeda-beda. Jadi kita tidak perlu iri hati kepada yang banyak diberikan porsi. Karena Tuhan tahu kapasitas kita. Amin. Persoalannya adakah kita menjalankannya secara bertanggung jawab. Itu yang penting bagi kita saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita melihat sekarang ini ada orang mengkritik, menyoroti. Oh dia itu kalau yang namanya aparat keamanan. Ya sering-sering senggol dosa misalnya gitu. Atau politisi, atau bahkan hamba Tuhan pun disorotin kan begitu. Dibilang hedon dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yang namanya dosa itu adalah menjadi tantangan semua anak-anak Tuhan. Tidak pandang bulu, tidak melihat profesi apa. Makanya saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan kita tanggung jawab. Itu yang pelajaran yang pertama yang perlu kita pelajari. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, adalah pelajaran soal tanggung jawab yang Tuhan suka atau yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan bagi diri kita. Adakah kita menjalankan tanggung jawab itu seperti yang Tuhan mau atau seperti yang Tuhan suka? Ini kita lihat di dalam ayat 21 dan 23 bahwa di sana dijelaskan tentang yang diberikan 2 talenta, yang diberikan 5 talenta menjalankannya. Itu yang penting saudara. Bukan soal jenis apa, tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Saya mendengar ada seorang dulu kata dia hidup susah, lalu menjadi termasuk 10 besar terkaya di Indonesia. Dan menurut yang saya pelajari tentang hidup dia hidupnya baik, menjadi teladan. Anak-anaknya juga dididik dengan baik, dan bisnisnya juga baik. Dan dia juga melayani Tuhan. Jadi pelajaran yang saya melihat di situ, dia bicara soal tanggung jawab. Kadang-kala kita manusia ini sering untuk hidup sukses, untuk berhasil, kerjakanlah apa yang kamu suka, apa yang kamu mau. Tapi dia berbeda saudara yang kasih Tuhan. Dia mengatakan, kalau kita ingin berhasil, ingin sukses, marilah kita kerjakan karena tanggung jawab. Betul loh Bapak Ibu. Kalau kita memang orang yang bertanggung jawab, kita harus mengerjakan sekuat tenaga kita, sedaya mampu kita. Entahkah kita punya bakat, entah kita punya talenta. Katakanlah misalnya saudara yang kasih Tuhan, untuk menafkahi anak istri. Itu tanggung jawab atau suka-suka? Tanggung jawab. Ada tidak ada uang harus diusahakan kan begitu. Itu namanya tanggung jawab. Atau namanya untuk menghidupi karyawan. Itu soal suka-suka atau tanggung jawab? Tanggung jawab. Dan Tuhan mau itu bagi kita. Kita harus jalankan tanggung jawab kita secara baik dan benar. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kemudian di dalam ayat 27 kita melihat di sana. Di dalam ayat 27 itu, karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Apa yang kita belajar di sini saudara yang kasih Tuhan? Di samping kita itu menjalankan tanggung jawab itu, Tuhan juga mau dan Tuhan suka kita mempercayakan apa yang Tuhan percayakan itu bagi kita. Sehingga kita seperti Pak Gembala di sini luar biasa memikirkan masa depan pelayanan di sini, masa depan gereja di sini. Lalu dibuatlah lomba khotbah misalnya untuk merekrut orang-orang. Jadi mempercayakan sesuatu. Karena di dalam kehidupan ini kita tidak bisa kerja seorang diri. Karena Tuhan juga tidak menginginkan demikian. Nah ini kebetulan masih dekat-dekat dengan hari Pentakosta kan gitu. Hari Raya Pentakosta. Apakah Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada seorang per orang? Tidak. Tuhan mencurahkan Roh-Nya kepada secara komunal. Secara berjemaah. Secara persekutuan. Di sanalah Roh Tuhan bekerja. Bukan orang per orang, saudara yang kasih Tuhan. Memang betul,
untuk urusan sorga adalah urusan pribadi kita. Amin. Kita perlu dilahir baru secara pribadi, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Tetapi yang namanya Roh Kudus bekerja adalah untuk kita. 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di sana. Amin. Begitu juga soal tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Kita perlu mempercayakan itu kepada orang lain. Seperti teguran daripada Tuhan yang menegur yang diberikan 1 talenta itu. Kalau kamu tahu begitu, kenapa kamu gak percayakan uang itu kepada orang lain? Lalu ada berkembang itu uang dan bunganya dan kamu berikan kepada saya. Ini kamu kubur begitu, saudara yang kasih Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi yang Tuhan mau itu kita harus menjalankan dan mempercayakan kepada orang lain. Entah apa profesi, entah apa talenta yang Tuhan percayakan kepadamu, entah apa tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjalankan dan kita harus bisa melipat gandakannya atau mempercayakan kepada orang lain. Seseorang bisa berhasil kalau tahu kelemahannya dan tahu kekuatan atau keistimewaannya. Kata Maxwell begitu ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tahu, artinya kita nggak usah bersusah-susah, bercapek-capek ria soal kelemahan dan kekurangan kita. Marilah kita maksimalkan potensi yang ada pada kita. Kita akan berhasil. Amin. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menjalankan talenta itu, karena kita tahu diri, kita terbatas, percayakanlah kepada orang lain. Itu kira-kira begitu maksudnya, saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pelajaran penting yang ketiga. Kalau pertama tadi, bahwa Tuhan kita diberikan masing-masing talenta dan juga Tuhan menginginkan kita menjalankan dan mengembangkan talenta itu. Yang ketiga yang perlu kita belajar di sini adalah soal tanggung jawab yang Tuhan tidak suka. Tanggung jawab yang Tuhan tidak mau. Apa itu, saudara yang kasih Tuhan? Kita akan melihat itu di dalam ayat 18 dan 25. Bahwa di sana dijelaskan apa? Bahwa yang dipercayakan talenta itu menyembunyikannya. Saudara yang kasih Tuhan, coba kita melihat di ayat 18 apa di sana dikatakan? Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 25. Di sana dikatakan apa? Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kelihatannya jawabannya bagus. Ya kan? Kelihatannya orang yang sangat berhati-hati. Tetapi dari cara pandang Tuhan itu dan bagaimana Tuhan memandang kita, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan tidak suka melihat kita itu kalau kita menyembunyikan talenta yang Tuhan percayakan bagi kita. Gak usahlah. Kalau kita itu menonjol-nonjolkan diri sebagai orang Kristen, nanti kita itu susah naik pangkat. Nanti susah kita itu kerjasama dengan orang lain. Zaman ini kan zaman edan. Kalau nggak ikut-ikutan edan nggak kebagian, katanya saudara. Akhirnya menghalalkan segala cara, menyembunyikan jati dirinya sebagai orang Kristen, saudara yang kasih Tuhan, sebagai anak Tuhan. Padahal Tuhan menginginkan itu sebagai suratan Kristus yang nyata. Untuk menjadi saksi Kristus itu tidak harus lewat mulut saja, lewat profesi kita, lewat keteladanan hidup kita. Bisa, saudara yang kasih. Orang bertanya, siapa ini? Kok sebegitu tingginya nilai yang dimilikinya, prinsip yang dimiliki, begitu teguhnya dia. Sehingga orang terkesima lalu belajar, pantas dia jemaat Mount Hermon. Ya kan? Tapi kalau siapa ini orang? Katanya jemaat di Mount Hermon tiap Kamis ibadah. Ya ampun. Tidak demikian, saudara. Jangan sembunyikan. Yang kedua adalah memandang negatif tentang Tuhan. Ayat 24 di sana dijelaskan apa, saudara yang kasih Tuhan. Coba kita lihat ayat 24 itu. Di sana dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur,
dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Saudara yang kasih Tuhan, si hamba ini memandang negatif tentang tuannya. Dia sudah melabelin bahwa sudah mencap dia itu sebagai orang yang jahat. Orang yang tidak tidak profesional atau berniat ada udang di balik batu dan lain sebagainya. Entah apalah. Ya tidak jauh dengan orang-orang sekarang ini. Melihat orang kaya, itu paling korupsi itu. Kan gitu ya. Dilihat orang cepat naik jabatan, itu mungkin ada ordal itu dan lain sebagainya. Akhirnya saudara yang kasih Tuhan selalu negatif-negatif. Dan tidak sampai di situ saja. Banyak juga orang yang mengatakan dirinya sebagai orang Kristen, tapi memandang negatif tentang Tuhan. Kenapa saya dilahirkan di keluarga seperti ini? Sehingga saya mengalami hal-hal yang seperti ini. Kenapa saya bertemu dengan orang semacam ini? Kenapa saya mengalami hal-hal seperti ini? Tuhan tidak adil katanya. Terlalu lancang kita mengatakan begitu, saudara yang kasih Tuhan. Karena tingginya langit dengan bumi tak sebanding dengan tingginya pengetahuan Tuhan dengan kita. Saudara yang kasih Tuhan, jangan memandang negatif tentang Tuhan. Jangan memandang buruk tentang Tuhan. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu sekarang, harus kita mengatakan apa? Seperti yang dikatakan lagu, Tuhan Yesus baik. Apalagi? Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Pemazmur juga mengatakan begitu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itulah Tuhan kita. Di dalam Roma dikatakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Di dalam Yeremia dikatakan rancangan Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, karena demikian janganlah. Saya tidak tahu kalau ada di antara kita seperti itu. Mari sama-sama kita bertobat, saudara. Jangan saking bertubi-tubinya tekanan, bertubi-tubinya cobaan yang kita hadapi, sehingga seperti orang Israel di padang gurun bertanya, adakah Tuhan di tengah kita? Adakah Tuhan itu? Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, janganlah demikian. Kalau engkau memandang buruk, memandang negatif tentang Tuhan, itu sesuatu hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, bahwa yang Tuhan tidak suka adalah hamba yang jahat dan malas. Kalau tadi menyembunyikan talenta, kemudian orang yang memandang negatif tentang Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 26, di sana dikatakan apa? Di ayat 26 di sana dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu, dia jahat dan malas, saudara yang kasih Tuhan. Jahatnya bagaimana? Dia iri melihat Tuhan itu beruntung, melihat Tuhan itu berhasil. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, pikiran-pikiran seperti ini jangan ada kiranya di antara kita. Ini adalah ciri khas daripada si iblis, si bapak segala dusta itu. Tahu Bapak Ibu bagaimana iblis itu jatuh, malaikat jatuh itu? Yang disebut bapak segala dusta itu. Karena dia iri dengan Tuhan. Aku kan pintar. Aku kan berpengaruh. Sepertiga malaikat di bawah pengaruh dia, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Dia yang ingin menyamai yang maha tinggi. Dia ingin menyamai Tuhan. Sehingga Tuhan pun menghukum dia, saudara. Itulah makanya yang namanya iblis, jangan engkau mendoakan dia. Jangan beritakan Injil kepadanya. Karena apa? Karena dia tidak mungkin akan bertobat. Karena dosanya timbul dari dirinya sendiri. Kalau manusia lain ya, Adam dan Hawa itu karena apa? Pengaruh daripada si jahat. Pengaruh daripada si iblis. Makanya dia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Jadi hal-hal yang seperti ini, saudara yang kasih Tuhan, kita tinggalkan, kita jauhkan diri kita. Karena kalau jahat itu seperti itu ingin tidak menginginkan tuannya untuk berhasil dan maju, dan malas lagi, saudara yang kasih Tuhan. Ini tidak diperkenan oleh Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada memang di zaman sekarang ini, kalau kita sekarang ini kerja keras, supaya di masa depan kita itu tidak usah kerja lagi. Tidak demikian Saudara yang kasih Tuhan. Bahwa bekerja itu adalah mandat daripada Tuhan. Dikatakan apa? Taklukkanlah bumi ini. Dan ciri khas daripada Tuhan kita juga adalah Allah yang bekerja. Waktu Yesus dikritik oleh ahli Taurat itu, Bapakku sampai hari ini bekerja katanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bekerja bukan untuk hidup, tapi hidup untuk bekerja. Kelihatannya lebih enak bekerja untuk hidup ya. Tapi itu salah Saudara. Hidup itu untuk bekerja. Karena pertama Tuhan menciptakan kita menjadi suatu makhluk hidup adalah untuk bekerja. Bekerja untuk memuliakan Tuhan dan bekerja secara bertanggung jawab. Amin. Puji Tuhan. Yang terakhir Saudara yang kasih Tuhan, saya nggak tahu apakah sudah lewat waktunya. Yang terakhir adalah bahwa pelajaran penting dari perikop ini adalah bahwa kita diberikan konsekuensi dari tanggung jawab kita. Kita melihat Saudara yang kasih Tuhan di sana tadi yang dipercayakan 2 talenta. Baik sekali perbuatanmu, hambaku. Itulah konsekuensi orang yang menjalankan talentanya. Kalau engkau diapresiasi oleh Tuhan, kalau engkau ingin Tuhan senang kepadamu, kerjakanlah tanggung jawabmu secara baik dan benar. Sehingga Tuhan akan mengatakan, baik sekali pekerjaanmu, masuklah ke tempat yang menyenangkan. Dan yang kedua adalah baik sekali dan dapat bonus. Nah, ini yang semua kita mau, amin. Tapi biasanya diberikan banyak kepercayaan, dijalankan secara baik dan benar, ini tidak hanya diapresiasi oleh Tuhan, tapi dikasih juga bonus. Bonus apa? Dari yang 1 talenta itu karena tidak dijalankan, diberikan lagi kepercayaan kepada yang 5 talenta itu. Itulah konsekuensinya. Jadi Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Jangan engkau berpikir, kan Tuhan mengatakan burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di padang Tuhan hiasi. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan pelihara adalah burung di udara, bukan burung di sarang, bukan burung di kandang. Amin. Tapi burung di udara melihat di mana kira-kira ada panen. Kan begitu. Di mana ada kira-kira yang dapat dituai. Demikian. Jadi kalau engkau tidur, ada lagi orang mempelesetkan firman Tuhan, hanya sepotong-sepotong begitu kan. Kan Tuhan memberkati anak-anaknya waktu tidur katanya. Jadi tidur aja dia terus. Tidaklah demikian. Tuhan mengatakan jangan khawatir apapun yang kau makan dan minum. Lihatlah burung di udara. Dia Saudara yang kasih Tuhan melihat di mana panen ada. Demikian juga tentang kita di sini. Tuhan memberikan matahari kepada semua manusia. Jangan engkau iri melihat orang yang tidak kenal Tuhan. Kok kesannya dia itu diberkati? Ya karena dia kerja secara profesional. Kalau engkau mengatakan, aku itu anak Tuhan, cukup berdoa saja. Oh, keliru Saudara. Iya, keliru. Itu ajaran yang salah. Ada dulu, saya punya teman. Dia melayani di satu tempat. Apa? Senjatanya cuma Alkitab dan gitar saja. Puasa, begitu. Tuhan bisa memang melakukan itu. Karena berdoa menyembah Tuhan juga bagian dari aktivitas, bukan? Tapi kalau demikian kita, Saudara yang kasih Tuhan, tidak sepenuhnya melakukan perintah daripada Tuhan Yesus. Karena dikatakan kita harus menjalankan apa yang talenta yang Tuhan percayakan bagi kita. Kemudian Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tidak menjalankan secara baik dan benar, kita lihat di ayat 30 itu apa di sana dikatakan? Kita dicampakkan, kita dihukum, kita dibiarkan merana Saudara yang kasih Tuhan. Coba lihat di sana, apa di sana dikatakan? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertakan gigi. Saudara yang kasih Tuhan, artinya kerja keras, kerja secara bersungguh-sungguh, itu adalah perintah daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau engkau sekarang ini kerja, syukurilah itu kepada Tuhan. Engkau punya usaha, syukurilah itu kepada Tuhan.
Itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dan jalankanlah itu sebaik-baiknya. Maka Tuhan akan memberkatinya. Amin. Amin. Saya ajak kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah selesai. Akan isi hatimu hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, sekiranya ada di antara kami yang tidak menyadari tanggung jawabnya, bahwa tidak menyadari bahwa Tuhan yang mengutus dia kepada profesi yang digelutinya sekarang. Ampuni Tuhan. Dan sekiranya ada di antara kami memandang negatif tentang Tuhan, ada niat-niat jahat, iri melihat kemajuan orang lain, ampuni kami Tuhan. Ya Roh Kudus berkarya atas kami. Biarlah kami sungguh memandang sebagaimana Tuhan memandang. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa kami harus menjalankan tanggung jawab kami secara baik dan benar, sehingga Tuhan akan memberkati kami dan memberikan bonus bagi kami. Tuhan tidak akan mencampakkan kami, tidak membuat kami merana, oleh karena Tuhan yang menggenapi firman-Nya di dalam kami. Tuhan berkati Mount Hermon Church ini, karena Tuhan melihat mereka begitu gigih dan berjuang dengan segala upaya dilakukannya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami sungguh percaya di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang sia-sia. Oleh karena Tuhan melihat hati daripada setiap umat Tuhan di tempat ini, khususnya Pak Gembala kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan tercurah atas kami. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tamrin Simatupang, Bapak Pendeta Tamrin Simatupang. Terima kasih untuk firman yang sudah dibagikan untuk kami pada siang ini Pak. Semoga menjadi berkat untuk kita semua ya Pak. Dan Bapak serta Ibu serta keluarga diberkati Tuhan juga. Baik, sebelum kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, persembahan kita, mari kita satukan hati dulu untuk Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman yang sudah dibagikan oleh Bapak Tamrin Simatupang untuk kami siang hari ini Tuhan. Engkau memberi perintah kepada kami untuk terus bekerja Tuhan. Kami harus rajin bekerja, itu perintah-Mu Tuhan. Karena hidup kami untuk bekerja Tuhan, bukan bekerja untuk hidup. Amin. Terima kasih Tuhan, semoga Engkau memberkati kami setiap orang Tuhan. Setiap kami di tempat ini Engkau berkati Tuhan. Engkau berikan pertumbuhan untuk kami semua. Dan kami yang ada di tempat ini bisa bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong siapkan hati kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Dan Engkau berkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, sebelum kita memberikan persembahan ini, kita nyanyikan pujian "Oh Betapa Indahnya" dengan sukacita, dengan semangat. Setelah memberikan persembahan, mari kita sama-sama berdiri Bapak Ibu ya, supaya kita tetap sukacita dengan pujian untuk Tuhan di siang hari ini. Sambil memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, betapa
Baik Bapak Ibu, saya persilahkan kembali untuk duduk. Ada pengumuman dari gereja kami Mount Hermon. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Tamrin Simatupang atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Anda kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship Night hari Jumat tanggal 24 Mei jam 18 yang akan dilayani oleh Pastor Lovely Bintoro dan Bapak Thomas William. Jadwal ibadah minggu tanggal 26 Mei 2024 sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Erik Latu Harhari. Dan ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Joyman Warugu MTH. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call. Mari ajak saudara, famili, teman, kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Mount Hermon Church punya program baru sepanjang bulan Juni sampai Juli. Pertama, lomba khotbah dengan periode lomba 2 Juni sampai 28 Juli 2024. Bagi Anda yang berminat, silakan menghubungi nomor admin. Yang kedua adalah khotbah tematik. Tanggal 2 Juni temanya adalah Kristen Progresif. Tanggal 9 Juni tentang persepuluhan. Tanggal 16 Juni tentang worship leader. Tanggal 23 Juni tentang LGBT. Dan tanggal 30 Juni tentang penginjilan via medsos. Kuis berhadiah masih berlangsung. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan judul khotbah Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi pada ibadah Minggu 19 Mei 2024 sesi pertama jam 10.30. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan berkunjung ke akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon. Kedua, sebutkan judul khotbah pada ibadah Minggu 26 Mei 2024. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Buruan ikutan karena kuota penerima hadiah terbatas untuk 10 orang. Segera kirim jawaban dan dapatkan hadiah spesial. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu, mungkin teruntuk Bapak Tamrin yang punya mahasiswanya untuk mengikuti lomba khotbah. Ya Pak, periodenya tanggal 2 Juni. Ya untuk semua Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdiri, kita sama-sama nyanyikan El Shaddai. Benar Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa dan berkat-Nya melimpah atas kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah karyawan ini Tuhan, ibadah singkat, ibadah kantoran Tuhan. Kami percaya Tuhan di saat kami mencari Tuhan, selama apapun itu, sebentar apapun itu Tuhan, Tuhan pasti memberkati kami. Amin. Diberkati setiap kami Tuhan. Untuk ibadah ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu yang disampaikan oleh Pendeta Tamrin Simatupang Tuhan. Berkati beliau beserta istri dan putranya Tuhan, agar selalu sehat dan pelayanannya semakin heran dan dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga setiap kami yang hadir.
agar setiap kami juga semuanya sehat, tidak ada sakit apapun Tuhan. Kami semuanya sehat, bebas operasi, bebas apapun kelemahan tubuh Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Tuhan agar semua rencana-rencana kami, rencana perlombaan khotbah, rencana perlombaan WL, rencana apapun Tuhan, ini semua adalah rencana kami Tuhan untuk semakin membuat gereja ini bertumbuh. Tapi kami tetap mengandalkan Tuhan, pertumbuhan Tuhan yang memberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ratu Plaza ini yang telah memberikan tempat bagi kami. Dan kami percaya di tempat di mana Tuhan ditinggikan, maka Tuhan akan menarik banyak orang untuk datang. Menarik banyak jemaat untuk datang. Menarik banyak tenan untuk datang menyewa di Ratu Plaza ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pak Joni beserta Ibu Lydia, diberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga para pemimpin kami. Pemimpin itu adalah manusia juga Bapak Ibu. Itulah sebabnya mereka bisa salah. Tetapi kita orang Kristen jangan menghujat mereka. Kenapa? Karena Tuhan yang mengangkat pemimpin. Kalau kita menghujat pemimpin, maka kita menghujat Tuhan yang telah mengangkat mereka. Itulah sebabnya doakan saja mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo, berkati beserta istri, anak, mantu, cucu, diberkati seluruh keluarga besarnya Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan, diberkati berhasil. Berkati juga jajaran menteri, berkati juga anggota dewan, agar mereka punya hati untuk bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.